12 cara, tips, dan trik supaya Anda tetap aman dalam menjalani galbay di pinjol. Ada 12 langkah-langkah maupun tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan supaya kalian tetap aman dan baik-baik saja demi menjalani masa-masa galbay di pinjol. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki berlimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membeberkan 12 tips ataupun cara yang wajib Anda lakukan supaya Anda tetap aman dan tetap baik-baik saja ketika Anda galbay di pinjol. Kalau kalian lakukan 12 tahapan ini, maka kalian akan merasakan ketenangan pikiran dan tidak stres. Dan juga kalian tidak akan terpengaruh dengan teroran penagihan atau intimidasi yang dilakukan oleh debt collector pinjol. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai dari awal sampai akhir. Karena apa yang saya sampaikan ini pastilah sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terutama kalian yang baru-baru mau mulai galbay. Dan kalian belum pernah atau baru ini pertama kalinya gagal bayar di pinjol. Karena kalian terpaksa gagal bayar pada saat ini karena ketidakmampuan atau keadaan ekonomi ataupun kondisi keuangan yang memaksa kalian untuk menunda dulu pembayaran pinjol. Jadi kalian tidak bisa membayar pinjol. Akhirnya kalian terpaksa harus galbay. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau ajak dulu teman-teman untuk bergabung ke grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Grup ini disediakan supaya teman-teman yang galbay bisa saling menguatkan, bisa saling support, bisa saling berbagi informasi sesama teman-teman yang galbay dari seluruh Indonesia yang galbay di berbagai pinjol yang ada di Indonesia. Supaya mental kalian kuat. Karena di grup ini kalian akan dapat booster mental. Jadi buat teman-teman yang sudah berani galbay dan sudah berani untuk memulai mengabaikan semua teroran dan cetan dari para debt collector pinjol, saya ucapkan selamat. Karena faktanya orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya pasti lebih baik dan lebih tenang. Dan otomatis mereka akan terbebas dari jeratan-jeratan setan pinjol. Karena dengan galbay pinjol berarti Anda ataupun mereka yang memutuskan galbay telah melepaskan diri mereka dari yang namanya riba. Mereka telah lepas dari yang namanya masalah yang lebih besar lagi yang pasti akan terjadi jika mereka terus membayar hutang pinjol. Dan bagi kalian yang masih tetap berusaha membayar hutang pinjol, baik karena takut dengan teroran para debt collector pinjol maupun dengan harapan supaya dapat limit yang lebih besar lagi, sudah bisa kita pastikan nanti endingnya, ujung-ujungnya Anda pasti akan gagal bayar juga. Apalagi kalian membayar hutang pinjol dengan cara gali lubang tutup lubang, hutang sana sini, hanya demi untuk membayar hutang pinjol. Saya hampir bisa pastikan ujung-ujungnya nanti kalian akan menyesal. Karena kalian sudah membuat diri kalian masuk ke dalam masalah yang sangat besar dengan cara terus berusaha untuk membayar pinjol. Karena dengan memaksa membayar hutang pinjol, pasti kalian akan semakin banyak hutang di mana-mana. Semua harta dan aset-aset kalian akan habis terjual. Bahkan sampai kebutuhan keluarga kalian pun bisa tidak terpenuhi hanya karena demi membayar hutang-hutang pinjol tadi. Tapi endingnya sudah bisa saya pastikan bukan kesenangan atau kebahagiaan yang akan kalian dapatkan atau kelegaan, melainkan kesengsaraan yang sangat menyiksa lah yang akan kalian dapatkan di ujungnya nanti. Oleh karena itu, jangan pernah memaksakan diri untuk tetap membayar pinjol, apalagi karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung. Jika kalian masih ragu-ragu, kalian belum berani untuk gagal bayar atau bahkan masih takut-takut untuk memulai gagal bayar, berikut ada 12 tips atau 12 langkah-langkah yang harus kalian lakukan supaya rasa takut kalian dan rasa khawatir kalian ataupun teroran debt collector pinjol bisa kalian abaikan atau kalian cuekin, bisa kalian atasi dan kalian bisa tenang menjalani masa-masa galbay. Maka kalian harus lakukan dan ikuti 12 tahapan atau triks yang akan saya sampaikan berikut ini. Berikut 12 tips atau tahapan atau langkah-langkah yang perlu Anda lakukan ketika Anda menjalani masa galbay.
Baik, kita langsung saja kita mulai. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Berikut ini ada 12 tahapan dan langkah-langkah yang perlu kalian lakukan ketika kalian galbay supaya kalian benar-benar bisa dan benar-benar sanggup serta kuat mentalnya untuk menjalani masa-masa galbay kalian dan kalian tenang menjalani masa-masa galbay kalian tanpa stres, tanpa takut apapun. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengontrol pikiran kalian, mengendalikan pikiran kalian untuk selalu berpikir positif dan tetap tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Karena jika kalian berpikir positif dan tetap tenang, maka apapun yang terjadi, sekuat dan segencar apapun teroran yang disampaikan oleh debt collector pinjol, kalian pasti akan bisa menghadapinya dengan baik. Dengan berpikir positif, kalian akan terhindar dari yang namanya stres. Dan kalian tidak akan mengalami panik yang berlebihan. Kalian tidak akan cemas. Kalian tidak akan memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, mereka-reka sesuatu hal yang jelek yang kemungkinan terjadi, padahal itu tidak terjadi. Karena biasanya orang-orang yang baru pertama kali gagal bayar itu atau galbay dipinjol itu pasti akan ditagih dengan penagihan yang sangat luar biasa menakutkan, yang penuh dengan ancaman-ancaman dan teroran-teroran serta kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang tidak manusiawi. Terutama itu akan terjadi sangat masif dan gencar di minggu-minggu pertama atau awal-awal mulai kalian galbay. Jika kalian tidak berpikir positif dan tidak bersikap tenang, maka kalian akan terpengaruh. Bahkan kalian akan takut ataupun stres terhadap teroran penagihan yang dikirimi terus-terusan oleh debt collector pinjolnya. Dan akhirnya, karena kalian tidak tahan lagi terhadap teroran dari debt collector pinjol tadi, maka terjadilah gali lubang tutup lubang. Anda akan mencari dana talangan ke sana-sini supaya hutang pinjolnya terbayarkan, supaya debt kolektornya tidak meneror kalian lagi. Itulah yang akan membuat kalian semakin terjebak, semakin terbenam lagi, lebih dalam lagi ke dalam yang namanya lumpur pinjol yang sangat menyengsarakan. Padahal kalian sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, tapi kalian memaksakan diri hanya karena tidak bisa mengontrol pikiran kalian tadi, dan kalian akhirnya ketakutan dan ujung-ujungnya kalian bayar dengan cara pinjam sana-sini. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Jadi intinya, apapun yang sedang terjadi, hadapilah dengan ikhlas bahwa kalian sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjol pada saat ini. Kalian sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang atau tagihan pinjol kalian pada saat ini. Hal yang bisa kalian lakukan hanya satu, yaitu ikhlaskan hal itu dan tetaplah berpikir positif. Tetaplah tenang. Dan jangan pernah panik terhadap segala teroran yang disampaikan oleh para debt collector pinjol kepada Anda. Jadi intinya tetap tenang dan diam. Jangan pernah berbuat sesuatu hal yang Anda tidak bisa menerima akibatnya nanti. Yang kedua adalah kuatkan mental Anda. Karena untuk mampu melakukan hal-hal tadi, supaya kalian bisa tetap tenang dan berpikir positif, mental kalian harus benar-benar kuat. Karena itulah pondasi utama supaya kalian tetap bisa berpikir positif dan bersikap tenang. Dengan mental kalian kuat, apapun yang terjadi, apapun bentuk teroran yang dilontarkan dari debt collector pinjol, itu semua tidak akan mampu menghancurkan atau mengacaukan pikiran kalian. Jadi, kalian harus kuatkan mental kalian. Yang ketiga, putuskan semua komunikasi yang mungkin bisa dipakai oleh debt collector pinjolnya untuk meneror kalian. Ganti nomor HP, ganti nomor WA, ganti alamat email, dan hapus semua media sosial yang kalian punya. Kenapa harus diganti semuanya itu? Karena mungkin itu akan dipakai oleh debt collector pinjolnya untuk meneror kalian. Ketika itu dipakai untuk meneror kalian, mungkin mental kalian akan kena. Mental kalian tidak akan sekuat yang kalian bayangkan. Mungkin pada saat ini kalian merasa bahwa kalian masih mampu untuk menghadapi teroran-teroran para debt collector pinjol ataupun makian serta intimidasi yang mereka sampaikan lewat WA, SMS ataupun email dan teleponan, tapi ujung-ujungnya nanti itu akan terkikis. Dan jika ternyata mental Anda tidak kuat lagi, maka ujung-ujungnya nanti pasti Anda akan bayar juga. Bahkan dengan cara memaksakan diri untuk pinjam sana-sini, hutang sana-sini, gali lubang tutup lubang, dan bahkan meminjam lagi ke pinjol lain. Jadi jangan sampai hal itu terjadi hanya karena kalian masih bisa dihubungi atau diteror oleh debt collector pinjol lewat media-media yang saya katakan tadi. Yang keempat,
Jangan pernah pedulikan dengan yang namanya slik OJK, BI checking. Biarlah jika Anda harus masuk ke slik OJK atau BI checking. Jika data kalian memang harus di blacklist, biarlah di blacklist dari slik OJK. Tidak usah kalian pikirkan lagi. Pikirkan saja hal positifnya. Bahwa dengan blacklist berarti kalian tidak akan berurusan lagi dengan yang namanya riba. Kalian tidak akan susah-susah lagi untuk kredit sana-sini, utang sana-sini yang akan menambah beban pikiran kalian. Kredit barang-barang, pinjam ke bank, yang belum tentu semua itu bisa kalian selesaikan dengan keadaan dan kondisi keuangan kalian ke depannya. Justru kadang-kadang dengan berhutang itu hanya akan menambah beban kalian. Jadi jangan takut, jangan terlalu memikirkan tentang BI checking, jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Banyak kok orang yang bisa berkembang dan berhasil tanpa harus meminjam ke bank, meminjam ke leasing, atau ke koperasi yang ada izinnya dari OJK. Jadi banyak orang sukses tanpa hutang. Tidak harus dengan berhutang orang baru bisa sukses. Yang kelima, abaikan semua teroran dari debt collector pinjol. Ini sangat penting bagi teman-teman untuk tidak merespon, bahkan tidak membaca. Bila perlu, hapus semua teroran dari debt collector pinjolnya sebelum kalian membacanya. Karena kalau kalian membaca, kalian meresponnya, apalagi kalian menanggapi teroran dari debt collector pinjolnya melalui WA, email, SMS, ataupun panggilan telepon langsung, itu akan membuat mental kalian tergerus perlahan-lahan, dan debt collectornya akan semakin semangat meneror kalian kalau kalian respon. Dan kalian pun akan dijadikan prioritas utama penagihan mereka kalau kalian merespon, apalagi membalas chatan daripada debt collector pinjolnya. Tapi kalau kalian tidak meresponnya, kalian malah mengabaikan teroran dari debt collector pinjol tadi, maka lama-kelamaan debt collector pinjolnya akan malas juga untuk melayani kalian. Akan bosan mereka untuk mengirimi WA, SMS, email dalam bentuk teroran ataupun penagihan kepada kalian. Dan ujung-ujungnya sudah bisa dipastikan, debt collectornya itu pasti akan mengabaikan kalian. Artinya kalian akan terbebas dari teroran yang mereka sampaikan, yang mereka buat. Karena mereka akan merasa sia-sia meneror kalian. Karena orang yang tidak merespon itu, yang tidak menggubris atau tidak membalas WA, SMS, ataupun teleponan, teror penagihan dari debt collector pinjolnya, mereka ini tidak pernah bayar. Biasanya seperti itu. Maka biasanya debt collector pinjol itu akan memprioritaskan nasabah yang merespon, bahkan yang membalas chat mereka. Karena nasabah seperti inilah yang masih ada kemungkinan untuk membayar, yang masih bisa ditakut-takuti dan yang masih bisa digiring untuk tetap mau berusaha membayar pinjol. Yang keenam, tetaplah bersikap bodoh amat. Jangan pernah pedulikan apapun yang disampaikan oleh debt collector pinjolnya. Seberapapun banyaknya WA atau SMS-an atau bahkan email yang mereka kirimkan masif kepada Anda setiap harinya, bahkan lewat teleponan yang terus-menerus mereka kirimkan ke Anda setiap waktu, mungkin puluhan atau bahkan ratusan setiap hari, tidak usah diperdulikan. Ingat, Anda berhubungan dengan yang namanya debt collector, dan debt collector itu sangat keras. Mereka berani kepada nasabah-nasabah yang lembek. Tapi untuk nasabah-nasabah yang berani, nasabah-nasabah yang tegas, maka debt collectornya ini tidak akan berani macam-macam. Bahkan mereka akan takut terhadap nasabah-nasabah yang bersikap seperti itu. Yang ketujuh, yang harus kalian lakukan adalah jujur. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jujur terhadap diri sendiri. Itu dulu. Jujurlah terhadap diri Anda bahwa Anda sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjol. Artinya, Anda jangan paksakan diri Anda untuk tetap membayar pinjol padahal Anda sudah tidak mampu untuk membayarnya. Sehingga Anda harus mengutang sana-sini, pinjam sana-sini, bahkan meminjol lagi ke pinjol lain. Jadi, jujur kepada diri sendiri dulu supaya Anda jangan semakin terbenam dan semakin terjerat ke dalam lumpur pinjol yang makin dalam. Yang selanjutnya adalah jujur kepada pasangan Anda kalau Anda sedang menunggak. Anda sudah tidak mampu lagi membayar hutang. Anda berhutang ke satu pinjol dan Anda tidak mampu untuk membayarnya lagi. Jujur kepada keluarga, jujur kepada semua orang yang ada di sekitar Anda. Mungkin saudara, teman, dan lain sebagainya yang Anda merasa Anda perlu untuk jujur kepada mereka. Yang mungkin terkena imbasnya, imbas dari Anda gagal bayar. Mungkin pada awalnya mereka akan kecewa dan marah kepada Anda. Tapi itu jauh lebih baik daripada mereka terkejut nanti karena tiba-tiba mereka jadi sasaran penagihan para debt collector pinjol.
Dengan Anda jujur dan Anda terbuka kepada mereka semua, otomatis ketakutan-ketakutan dan pikiran-pikiran negatif yang ada di otak Anda tidak akan terlalu menghantui Anda lagi. Justru kebanyakan nasabah jujur di awal itu malah mendapat support, mendapat dukungan, ataupun kekuatan mental dari orang-orang di sekitarnya. Dan itu akan membuat Anda terlebas dan Anda mendapatkan kekuatan atau mental yang kuat dari orang-orang di sekitar Anda. Sehingga beban yang sangat berat tadi, ketakutan-ketakutan yang menghantui Anda selama ini, itu akan otomatis tergerus dan terbuang. Dan debt collector pinjolnya pun tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dia tidak punya senjata untuk menyerang Anda lagi lewat orang-orang di sekitar Anda. Yang kedelapan adalah, jangan pernah mau mengikuti arahan dari para debt collector pinjol yang menawarkan perpanjangan tenor katanya. Bahkan ditawari diskon. Bahkan ada yang sampai 50% diskonnya ditawarin. Ditawarin penghapusan bunga dan denda-denda dan lain sebagainya. Karena tidak jarang debt collector pinjol melakukan trik seperti ini hanya karena supaya Anda bayar dan mereka dapat target. Setelah Anda bayar dan mereka dapat target, ternyata diskon tadi atau penghapusan denda-denda tadi yang mereka janjikan itu tidak pernah ada. Dan Anda tetap ditagih sesuai dengan hutang piutang Anda yang tertera di aplikasi pinjolnya. Bahkan ada nasabah yang tertipu karena angsuran pinjolnya tadi yang disampaikan atau yang dititip lewat debt collector tidak disampaikan ke kantor. Dan debt collectornya keluar dari pekerjaan sebagai debt collector pinjol. Dan akhirnya Anda jadi 2 kali rugi. Dan perpanjangan tenor yang ditawarkan tadi hanya akan menambah daftar panjang masa angsuran Anda. Seandainya Anda ditawarkan perpanjangan tenor dan Anda menyetujuinya, maka tentu bunga dan dendanya juga akan semakin panjang. Itu akan menambah beban Anda, bukan menjadi solusi bagi Anda. Itu akan membuat bunga dan dendanya semakin besar, yang ujung-ujungnya Anda akan semakin terbenam. Anda akan semakin terjerat ke dalam pusara hutang yang semakin panjang. Langkah selanjutnya yang ke-9 adalah jangan percaya dengan hoaks-hoaks yang sengaja diciptakan oleh para debt collector pinjol ketika Anda dikirimi foto-foto debt collector pinjol yang seolah-olah mereka sedang menuju ke rumah Anda. Mereka mengirimkan titik lokasi yang seolah-olah mereka sudah dekat dengan rumah Anda. Bahkan mereka kadang-kadang mengirimi foto-foto jalan dekat rumah Anda, foto-foto salah satu rumah tetangga Anda, atau bahkan foto rumah Anda bisa mereka kirim ke Anda. Yang itu semua membuat seolah-olah mereka benar-benar atau seolah-olah itu membuktikan bahwa mereka memang sudah berada di dekat Anda atau di sekitar Anda, bahkan sudah berada di depan rumah Anda. Itu semua adalah bohong. Dari mana mereka dapatkan foto-foto atau titik lokasi tersebut, atau bahkan gambar jalan-jalan, atau bahkan gambar rumah Anda? Jadi mengenai foto-foto jalan dekat rumah Anda, titik lokasi Anda, foto rumah tetangga Anda, bahkan foto rumah Anda, itu semua mereka ambil dari Google dengan menggunakan Google Maps. Jadi Anda sendiri pun bisa melakukan hal seperti itu. Itu gampang sekali untuk saat ini diambil dari internet. Cukup dengan memasukkan alamatnya di Google Maps tersebut, maka otomatis titik lokasi, gambar-gambar bangunan, atau bahkan rute jalan di titik lokasi tersebut, atau bahkan rumah yang dituju di alamat tersebut lewat Google Maps, bisa diambil semua gambarnya dari berbagai arah. Karena Google Maps sekarang sudah dilengkapi dengan kamera itu. Jadi Anda tidak usah takut, tidak usah terpengaruh, dan tidak usah percaya dengan hal-hal yang seperti itu yang dikirimkan oleh debt collector pinjol untuk menakut-nakuti Anda. Yang selanjutnya, mungkin DC-nya akan mengancam Anda untuk katanya mengambil barang-barang di rumah Anda untuk digunakan sebagai jaminan. Atau kadang mereka mengatakan kepada Anda bahwa mereka akan membawa RT RW, bawa polisi, bawa pengacara, kuasa hukum, dan lain sebagainya. Itu bohong. Karena tidak ada yang namanya RT RW atau polisi atau pengacara yang mau mengurusi hutang piutang pinjol yang remeh-temeh. Dan debt collector tidak bisa menyita barang-barang Anda untuk dijadikan sebagai agunan. Justru debt collector yang berani melakukan penyitaan ini bisa dikasuskan dan bisa dilaporkan sebagai tindak pidana kepada kepolisian. Yang ke-10, sebisa mungkin hindarkan bertemu dengan yang namanya debt collector pinjol yang datang ke rumah Anda. Jika kalian tidak kuat mental atau kalian tidak kuat untuk menghadapi debt collector yang datang ke rumah kalian belum benar-benar siap untuk menghadapinya, mental kalian tidak kuat,
maka jika hal itu yang sedang Anda alami, Anda akan berada dalam bahaya. Debt collector pinjol yang sudah terlatih untuk berdebat dengan nasabah, kemungkinan besar dia akan bisa memojokkan Anda. Kalau kalian kalah berdebat nanti, ujung-ujungnya kalian akan dipaksa untuk menandatangani semacam surat perjanjian. Dan surat perjanjian itu akan dipakai untuk menekan kalian di waktu berikutnya atau memojokkan kalian ketika dia datang lagi nantinya. Jika seandainya kalian tidak bisa menghindarinya karena situasi dan keadaan, kalian kebetulan ada di rumah dan bertatap muka langsung atau bertemu langsung dengan mereka, maka hadapilah dengan tenang. Jangan takut dan jangan kelihatan bahwa Anda gugup untuk berhadapan dengan mereka. Sebelum kalian mempersilahkan mereka untuk masuk, ini yang perlu Anda ingat. Sebelum kalian mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumah, tanyakan terlebih dahulu kelengkapan data-datanya seperti KTP, ID card, surat tugas penagihan, surat sertifikasi profesi penagihan, dan lain-lain. Semua itu harus bisa ditunjukkan oleh debt collector pinjolnya dalam bentuk hard copy atau selebaran kertas. Bukan ditunjukkan di layar handphone atau di layar laptop. Jika debt collectornya tidak mampu menunjukkan data-data tersebut dengan lengkap, data-datanya tidak sesuai dengan KTP-nya, maka kalian berhak dan bisa menolak debt collectornya untuk berbicara dengan Anda. Bahkan Anda bisa menyuruh debt collectornya untuk pergi. Kata kasarnya, Anda bisa mengusir debt collectornya jika datanya tidak sesuai atau datanya ada yang tidak bisa ditunjukkan. Maka silahkan kalian suruh debt collectornya untuk pulang supaya mengambil data-datanya dulu. Dan kalau seandainya data-datanya lengkap sesuai dengan KTP-nya, maka silahkan kalian layani debt collectornya dengan baik, tapi dengan tegas dan jangan takut-takut. Dan yang perlu kalian ingat adalah jangan pernah menjanjikan apapun kepada debt collectornya, terutama menjanjikan kapan bayarnya. Cukup katakan kepada debt collectornya atau Anda tegaskan, saat ini tidak ada uang untuk bayar hutang. Dengan alasan apapun, untuk saat ini saya tidak sanggup untuk membayar hutang. Tapi kalau uangnya ada nanti, saya akan segera bayarkan. Anda cukup mengatakan itu. Kalau sudah ada uangnya, saya akan segera bayarkan. Dan yang terpenting, jangan Anda pernah mau menandatangani surat perjanjian dalam bentuk apapun. Apalagi kalau kalian tidak memahami isi dari perjanjian tersebut. Karena itu berbahaya ke depannya. Hal itu bisa dipakai untuk menjebak kalian ke depannya atau bahkan mengkasuskan kalian ke depannya. Jadi jangan mau. Yang ke-11, kalian jangan pernah mau ditawari atau diiming-imingi bantuan untuk dibantu oleh debt collectornya. Kadang-kadang debt collectornya menawarkan supaya kalian dibantu untuk meminjam ke pinjol lain, atau kalian diberikan link untuk masuk ke suatu aplikasi, atau disuruh menghubungi seseorang yang katanya bisa membantu kalian untuk melunasi hutang-hutang kalian. Jangan mau yang seperti itu. Itu semua sudah pasti jebakan yang bisa mendatangkan masalah yang lebih besar lagi kepada kalian. Yang terakhir, yang ke-12 adalah jangan pernah mau tergoda dengan yang namanya jasa-jasa joki pinjol, jasa hapus data, jasa backup debt collector, surat kuasa pelunasan hutang. Semua itu adalah jelas penipuan yang berkedok bantuan atau konsultan hutang yang mungkin Anda dapatkan atau ditawarkan kepada Anda lewat live di media sosial. Seperti di TikTok tuh, belakangan ini sering sekali mengadakan live-live seperti itu. Di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Jangan sampai Anda tergoda, jangan sampai Anda kena masalah yang lebih besar lagi hanya karena Anda tergoda atau percaya dengan hal-hal yang begituan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.